Memanasnya hubungan Aurel Azriel dengan Krisdayanti, ibu kandung mereka akibat curahan hati keduanya di media sosial, kini menempatkan Ashanty sebagai ibu tiri dalam posisi serba salah. Tak ingin dicap sebagai penyekat antara anak dan ibu kandungnya, Ashanty pun akhirnya mengambil langkah merelakan dan ikhlas kalau Aurel dan Azriel menentukan pilihan hidup mereka. Ingin tinggal bersama Anang dan dirinya, atau justru menetap bersama ibu kandung mereka, Krisdayanti. Tapi benarkah keikhlasan dan kerelaan Ashanty melepas kedua anak tirinya itu untuk menentukan pilihan justru jadi bumerang lantaran Aurel dan Azriel menafsir pernyataan Ashanty secara berbeda. Aurel sama Jill kayak kakak udah 17 tahun, kakak boleh memilih loh. Kan hak asuh memang di Mas Anang, tapi umur 17 boleh memilih. Kakak boleh memilih kok, ya nanti aku milih kok, tapi aku sekarang masih di sini. Nanti aku milih, tenang aja katanya. Gitu terus kalau diajak ngomongan, bercanda terus. Kalau Azriel ingin memilih untuk tinggal di sana, tapi ikhlas loh. Jangan sampai anak-anak ada tekanan kan, harus gitu, nggak ada. Jadi mereka alhamdulillah tidak ada yang di bawah tekanan. Alhamdulillah sekarang deket sama aku gitu, tapi kalau suatu saat kalian memutuskan, Bun aku mau tinggal sama Mimi, lillahi ta'ala saya ikhlas. Aku ngomong gitu, tau Jill ngomong apa? Oh karena ada Arsy sekarang ngomong gitu. Salah nggak aku? Salah lagi. Tak ada seorang pun ibu yang tak ingin mendampingi sang anak dalam setiap momen bahagianya. Begitulah ungkapan Krisdayanti ketika ditanya mengapa ia justru tak hadir dalam perayaan ulang tahun Aurel yang ke-17 pada tanggal 29 Agustus lalu. Karena ini pula lah awal mula yang menyebabkan Aurel dan Azriel kepalang kecewa hingga mencurahkan isi hati mereka di dunia maya. Padahal nyatanya tanggal 29 Agustus di mana Aurel merayakan ulang tahunnya yang ke-17 adalah tanggal pilihan Krisdayanti sendiri. Tapi tanggal 29 itu yang milihin tanggal ternyata kata Aurel Mbak Kadinya, karena harus dia telepon, Mi hari Sabtu tuh selama Oktober Sabtu mana yang bisa 29 Kak. Aduh, kalau menurut anak-anak sekarang kan ngomongnya basi kejauhan dari ulang tahun asli aku gitu. Kalau istilah sekarang kan basi jadinya kalau kelamaan gitu kan. Dan ternyata teman-temannya Aurel di tanggal 29 pada banyak yang nggak bisa datang. Tapi karena Aurel memastikan ingin orang tuanya semua ada, jadi dibuatlah walaupun teman-teman yang nggak bisa, ya udah deh aku tetap buat, ya udah Pi Bunda aku tetap buat, karena itu kan ulang tahun aku yang buatin, emang kado dari aku janji ke dia. Ya udah Bunda tetap tanggal 29 deh, soalnya Bunda sama Pipi kan maunya semuanya kita ngumpul dan aku juga maunya begitu. Jadi buat tanggal 29. Sebetulnya ya memang pas hari H sebetulnya. Hari H ini adalah sikap saya aja, sebetulnya saya udah tahu memang ini adalah sanksi yang saya harus terima, ketegasan yang harus saya terima bahwa saya nggak bisa datang, tapi saya baru sampaikan ke Aurel tanggal 29 pagi pas dia ngingetin Mimi nanti jangan lupa. Terus saya bilang Aurel tolong maafkan Mimi, nggak usah ditanya alasannya, tolong kamu mengerti, dan rupanya dia kecewa dan saya terima kekecewaan. Mana ada sih ibu yang nggak ingin mendampingi anaknya gitu. Tapi masalahnya ini kan saya public figure, saya terus yang disorot. Tapi saya dengan keterbatasan saya gitu loh. Saya juga memiliki suami yang juga dengan bukan keras, tapi ini ketegasan gitu loh. Yang insya Allah akan mudah-mudahan akan kedepannya dengan masalah ini nanti akan kedepannya akan lebih baik. Terus terang kakak saya, adik saya, mama saya semua nggak ada yang ikut campur. Ini adalah semata-mata semua urusan rumah tangga saya. Jadi saya yang ingin sekali meluruskan bahwa ketidakhadiran saya di acara ulang tahun anak saya 17 tahun semata-mata memang ketegasan dari suami saya yang memang ingin memberikan sanksi bahwa seharusnya lah berimbang gitu loh. Tidak hadir bukan berarti tidak sayang. Dan api persoalan yang sudah terlanjur menyala kini ingin diredam Krisdayanti. Begitu juga dengan Ashanty yang ingin menengahi. Karena sejatinya tak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan. Lalu benarkah jika dalam waktu dekat Ashanty akan segera menghubungi Krisdayanti untuk menentukan waktu yang tepat agar bisa bertemu dan menyelesaikan persoalan ini? Benarkah pula jika KD sudah berkali-kali berusaha menghubungi Aurel tapi masih belum ada jawabannya? Iya, saya telepon Aurel memang, tapi dia belum mau mengangkat dan bahkan bilang udah nggak mau membahas masalah ini lagi ya. Saya hormati, saya mencoba menempatkan badan saya menjadi di posisi Aurel. Insya Allah doakan aja dalam waktu dekat, insya Allah akan ada waktu dan momen yang baik kedua
keluarga ini bisa saling bersilaturahmi. Semua harus kakak butuh waktu, oke, Jill butuh waktu, tapi aku akan segera telepon ke Mbak Kade. Mudah-mudahan aku bisa mengakses Mbak Kade sekarang. Dan ada respon Bu? Maksudnya udah hari ini telepon atau gimana? belum, kan aku belum bisa, nggak bisa WhatsApp semua kan, nggak bisa kan. Jadi jadi nanti aku pakai telepon Mas Anang, aku akan bicara baik-baik. Maksudnya Mbak Kade juga, aku lihat statementnya dia juga kepinginnya bisa ketemu. Kan tadi aku udah minta tolong kakak Mas Anang, karena minta tolong banget, hapus deh udah, karena bagaimanapun akhirnya kan komen-komen di sana menyudutkan salah satu orang tuanya sendiri, kan nggak baik ya. Tadi turun dia masih tetap, Kak udah hapus, iya Bun sebentar gitu. Cuma Jill yang aku rada kaget, dia bilang dia tidak mau menghapus sampai terjadi pertemuan. Artinya ya memang anak-anak pengen berharap damai. Beranjak dari persoalan ibu dan anak, apa sebenarnya yang membuat perceraian di kalangan selebriti semakin marak terjadi belakangan ini? Dari Nassar, Denada, Risty Tagor, Andi Soraya, hingga yang terbaru, Masayu dan Lembu. Tunggu kisahnya di Intense sesaat lagi. Dan inilah kisah suram terkait maraknya perceraian di kalangan selebritis yang kian panjang setelah lebaran ini. Mulai dari Nassar, Denada, Risty Tagor, Andi Soraya, hingga yang terbaru Masayu Lembu. Lalu apa sebenarnya yang membuat perceraian seakan bukanlah hal yang tabu dan begitu mudah terjadi di kalangan selebritis? Lalu benarkah pula Masayu sampai jatuh sakit lantaran memikirkan perceraiannya?